بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المؤلف الإمام العلامة الفقيه عبد الله ابن عبد الرحمن بالحاج بافضل رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل في فروض الوضوء. فروض الوضوء 6 أشياء. الأول النية، وهي إما نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو الوضوء، وتكون هذه عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sambung kajian kita daripada pembacaan kitab Al-Manhalul Latif, kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, yang mana kita berada di bab pertama yang menerangkan tentang kewajiban wudu. Di pertemuan kemarin kita sudah sebutkan apa itu hukum wudu, kapan dia wajib, kapan dia sunnah. Sudah kita sebutkan juga keutamaan untuk orang yang selalu menjaga wudunya. Apa yang dia dapatkan, apa yang didapatkan oleh seorang mukmin muslim yang selalu menjaga wudunya. Malam hari ini insyaallah kita akan memasuki bab kajian furudul wudu. Arti furud adalah kewajiban di dalam ibadah wudu.
Ibadah wudhu seperti yang kita sampaikan kemarin, hukum aslinya sunnah, tapi dia jadi wajib kalau kita mau sholat, kalau kita mau baca Al-Quran. Pokoknya setiap ibadah yang tidak sah kecuali orang tersebut mempunyai wudhu, maka wudhunya jadi wajib. Setiap ibadah wajib yang ibadah tadi tidak sah kecuali dengan wudhu atau ada wudhu, maka wudhunya jadi wajib. Salat isya, salat maghrib, tidak sah, tidak kata wudhu, berarti wudhunya wajib. Tawaf, misalkan orang yang haji atau umroh mau tawaf, syarat sahnya tawaf harus ada wudhu. Tawafnya tawaf apa? Tawafnya tawaf wajib, berarti wudhunya wajib. Oh, tawafnya tawaf sunnah, berarti wudhunya sunnah. Tawafnya tawaf sunnah, berarti wudhunya sunnah. Gitu. Kalau tawafnya tawaf wajib, wudhunya wajib. Kemudian misalkan apalagi ibadah yang wajib harus pakai wudhu. Sholat, tawaf. Selain itu sunnah, baca Quran tidak wajib. Ya. Tapi sunnah, nah, berarti kita sunnah untuk wudhu. Di masjid itu sunnah selalu dalam keadaan berwudhu. Sunnah. Dalam ibadah wudhu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Wudu bukan hukum wudhunya, bukan, tapi gerak-gerik wudhu, ya, praktek wudhu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang kita bahas yang wajib dulu. Ya, yang kita bahas yang wajib dulu. Karena yang wajib ini kalau tidak dilakukan wudhunya tidak sah. Yang wajib kalau tidak dilakukan wudhunya tidak sah. Kita wudhu, tapi tidak kata 6 hal. Satu dari 6 yang akan disebutkan. Jadi kewajiban dalam wudhu itu ada 6. Satu saja kurang, maka wudhu kita tidak sah. Beda dengan sunnah di dalam ibadah wudhu. Sunnah wudhu. Nah, itu walaupun tidak ada, wudhunya tetap sah. Ini satu contoh, kita dahulukan dulu, kita depankan. Bersiwak. Ketika mau wudhu, sunnah pakai siwak dulu. Tapi hukumnya bukan wajib, sunnah. Artinya ada orang yang wudhu, tapi dia tidak pakai siwak, tidak apa-apa. Sah wudhunya. Sunnah wudhu, ngadep kiblat, misalkan. Nah, itu sunnah. Tidak ngadep kiblat, tidak apa-apa. Sah wudhu. Itu nanti ada di babnya sendiri. Kewajiban di dalam ibadah wudhu itu ada 6. Yang pertama, al-awwalu an-niyatu, niat. Niat ini di semua ibadah wajib. Karena dari mana kok bisa niat itu wajib? Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi, amal itu harus pakai niat. Harus niat, Pak. Tidak sah orang wudhu, tapi misalkan niatnya bukan untuk wudhu. Harus niat. Niat itu hukumnya wajib di semua ibadah. Rata-rata ibadah-ibadah yang wajib, semuanya wajib niat. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu harus niat, kan? Dan niat ini mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di mulut. Jadi misalkan ada orang yang niatnya pakai mulut, usolli fardal maghribi. Aku niat sholat maghrib misalkan. Tapi dalam hatinya dia ngomong niatnya sholat subuh misalkan. Atau dia di mulut ngomong niat sholat zuhur.
di hatinya yang dia lafadzkan sholat asar. Jadinya sholat asar, bukan sholat zuhur. Jadi yang dijadikan patokan sah atau tidak sah atau sholat apa yang dia lakukan yang diniatkan di dalam hati. Kita mengucapkan niat sebelum takbir itu hanya untuk mempermudah hati ini melafadzkan niat ketika takbir. Jadi tempat untuk niat itu hati, bukan mulut. Makanya untuk amalan-amalan sunnah, untuk ibadah-ibadah yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sedekah, nggak usah lah kita sebutkan niat. Maksudnya nggak usah kita umum-umumkan. Oh, aku sedekah ini niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu. Nggak perlu diviralkan. Cukup Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau dalam hati kita niatnya untuk Allah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat niat itu di dalam hati. Mulut mengucapkan hanya untuk membantu agar hati ini gampang melafadzkan niat ketika takbir. Wazamanuha, kapan kita niat? Di setiap awal ibadat. Tempat niat itu di awal, bukan di akhir. Ya, tempat niat itu di awal ibadah, bukan di akhir ibadah. Di awal ibadah. Wudu, kapan mulai niat? Pas wudu, pas kita mau membasuh anggota yang pertama kali wajib dibasuh, yaitu muka. Anggota tubuh ini kan yang pertama kali wajib dibasuh ketika kita wudu adalah muka kita. Nah, berarti awal dari ibadah wudu apa? Basuh muka. Ketika mau basuh muka, disitulah tempat kita wajib niat. Jadi niat itu di setiap awal ibadah. Kita mau haji umroh, kapan niat? Ya sudah pakai kain ihram, ya. Misalkan sudah mau keluar dari rumah atau dari perkemahan menuju Arafah, di atas bis baru itu niat haji. Kalau itu haji. Kalau umroh sudah keluar tanah haram, mau menuju kembali ke tanah haram, menuju lagi ke Ka'bah, niat di situ. Kalau mau tawaf di awal ibadah. Kecuali ulama mengatakan ada beberapa ibadah yang tidak bisa niat di awal ibadah tersebut. Salah satunya puasa. Kapan kita awal puasa? Kita ini awal puasa ketika waktu subuh masuk. Waktu subuh masuk. Waktu subuh masuk, Pak, itu bukan dengan jam, bukan dengan azan. Waktu sholat itu bukan masuknya dengan azan. Oh, belum azan. Ngapa? Azannya masih tidur. Belum subuh berarti. Aidah. Masuk waktu itu dengan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika muncul fajar shadiq, itu sudah masuk waktu subuh. Walaupun misalkan sepemulutan katik masjid yang azan. Misalkan. Sepemulutan katik masjid yang azan. Tapi apakah subuh belum masuk? Tidak, subuh sudah masuk. Zuhur, asar, kapan masuknya? Mengikuti apa yang ditentukan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan azannya muazzin, bukan patokannya dengan jam yang ada di masjid. Oh, azan Isya jam 7 lewat 12 menit. Berarti jam 7 lewat 12 menit. Apakah jam 7 lewat 12 menit itu betul pasti waktu masuk? Besok berubah.
Besok waktunya berubah. Ya sekarang ini kan mundur, nyepet. Maghrib asalnya jam 6 lewat 10 menit, 8 menit, sekarang jam 6 lewat 3 menit. Kenapa jam ini berubah? Karena meloi waktu asli yang ditentukan oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi patokan tidak boleh dengan jam, tidak boleh dengan muazzin. Mereka ini hanya pembantu, ngebantu kita biar tahu jam waktu sholat sudah masuk atau belum. Nah, jadi ketika kita puasa, kapan awal ibadah puasa kita mulai? Pas masuk waktu subuh. Misalkan subuh sekarang jam 4 lewat 40 menit. Subuh sekarang jam 4 pagi lewat 40 menit. Tidak salah itu. 4 lewat 40 menit. Tidak bisa kita nunggu 4 lewat 39 menit berapa detik pengen ngebarengi niat puasa dengan waktu subuh. Susah. Kan tadi kita ngomong, niat itu rata-rata di setiap awal ibadah. Kita ulangi lagi. Niat itu rata-rata kapan kita wajib niat? Di awal ibadah. Wudu, kapan awal ibadat wudu? Pas nak basuh muka. Artinya pas banyu di tangan, kita nak basuh muka kita, disitulah kita wajib niat. Pas nak basuh muka, wajib niat. Nah, dalam contoh ibadah wudu, sholat, kapan awal ibadah sholat? Pas takbir. Ya, pas takbir itu kita wajib niat. Ibadah wudu, ibadah sholat, bisa kita ngebarengi niat dengan awal ibadah. Tapi ibadah seperti ibadah puasa, yang awal puasa itu dihitung dari masuknya waktu subuh, tidak bisa kita untuk ngebarengi niat puasa dengan masuk waktu subuh. Oh bisa Ustaz, misalkan ada aku bisa 4 lewat 39 menit, hitungi detiknya misalkan. Pas tinggal 5 detik lagi nak masuk 40 menit, dia niat. Kata siapa, inti yakin 4 itu pas, waktu yang di pucuk itu pas. Mungkin jam kita ini lebih telat 30 detik, 10 detik. Makanya kenapa diwajibkan imsak? Kita kan dalam ibadah puasa sahur, imsak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Imsak wajib, misalkan 10, imsak sunnah 10 menit sebelum azan, 4.40 azan, 4.30 sudah, rokok matilah, buanglah, minum, udah semua selesai. Karena azan 10 menit lah lagi. Itu imsak yang sunnah. Tapi ada imsak yang wajib. Kapan imsak yang wajib? 3 menit, 2 menit sebelum azan subuh. Itu imsak wajib. Karena kita tidak bisa memastikan jam kita ini betul pas dengan munculnya fajar yang sodik di langit sana. Itu kan ya ulama ijtihad, ulama berusaha, ulama mempelajari di waktu sekian. Cuman mungkin lebih maju 30 detik, lebih mundur 30 detik. Kalau kita nunggu, nengok detiknya nian, oh belum, masih minum lagi. Nengok, mungkin waktu di pojok sudah masuk berarti waktu puasa. Kita masih minum, batal puasa. Makanya imsak ada yang sunnah, ada yang wajib. Azan kurang 2 menit, 3 menit itu sudah imsak wajib namanya. Biar kita yakin puasa kita betul-betul sah. Nah, begitu juga niat. Tidak bisa membarengi waktu subuh. Awal ibadah puasa, kapan awal ibadah puasa? Dimulai ketika waktu subuh masuk. Niat puasa mau dibarengi dengan awal waktu subuh, mustahil. Oleh karena itu, syariat memberikan keringanan buat kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, boleh niat itu dari habis maghrib.
Padahal belum puasa kita. Niatnya udah duluan. Ada apa-apa. Habis batal, yang penting sudah masuk waktu malam. Waktu malam itu kalau al-lail malam itu ketika masuk waktu maghrib, sudah malam di dalam bahasa Arab. Masuk waktu maghrib, kita batal puasa dengan takjil, misalkan dengan minum, dengan kurma, langsung niat. Nggak apa-apa. Habis itu misalkan dia tidur dia, bangun-bangun azan subuh, nggak apa-apa, sah puasanya. Yang penting semalam dia sudah niat. Nah, itu contoh ibadah niat. Itu contoh niat yang tidak berbarengan dengan awal ibadah puasa. Kemudian kata ulama zakat juga begitu. Zakat tidak bisa atau tidak wajib dibarengi dengan awal ibadah zakat niatnya. Ada orang mau zakat mal misalkan, udah dipisahkan sama dia. Ini zakat mal aku 1 juta misalkan. Udah cukup. Metunya kapan? Besok. Nggak perlu niat lagi. Nggak perlu niat lah lagi. Yang penting udah dia pisahkan. Udah dipisahkan tapi bukan duitnya masih gabung dengan duit yang lain. Dia udah niat dah pisahkan dulu. Sudah dia pisahkan, ini zakat malaku. Kapan baginya? Kage belah puasa. Misalkan walaupun ulama mengatakan mundur zakat kalau tidak ada uzur hukumnya haram. Dosa mundur zakat, dia wajib zakat sekarang. Dia undur kaki bulan puasa, tidak boleh. Maju ke zakat, tidak apa-apa. Dia wajib zakatnya misalkan lebaran haji, tapi dia pengen bagi-bagi di bulan puasa untuk zakat yang akan dia keluarkan yang wajib nanti di lebaran haji, tidak apa-apa dimajukan. Zakat dimajukan, tidak apa-apa, mengeluarkan zakat. Dimajukan, tidak apa-apa, dimundur, tidak boleh. Nah, jadi ibadah puasa dan ibadah zakat itu niatnya tidak berbarengan dengan ibadah tersebut. Tapi ibadah seperti ibadah wudu niatnya harus berbarengan dengan awal ibadah wudu. Nah, maka yang an-niyah yang pertama kewajiban di dalam ibadah wudu adalah niat. Apa yang harus kita niatkan? Nah, ini wahia imma niyatu raf'il hadas awit taharati lis-shalah awil wudu. Niatnya itu seperti apa? Niatnya itu niat mengangkat hadas. Itu usah pening-pening niat. Sekali lagi niat itu kan di dalam hati. Jadi tidak usah pening-pening dengan niat. Jangan sampai kita was-was. Nah, basuh udah belum niat. Ambil lagi, basuh lagi. Sampailah bajunya basah. Mau apa? Belum niat lah. Kalau udah niat, ngapain kau di sini depan keran ini berjam-jam? Untuk apa? Untuk wudhu. Ya itulah niat. Kan begitu. Niat itu kan di dalam hati. Niat itu, ketika ditanya, kamu ngapain nyongkok di depan keran ini, misalkan. Aku nyongkok depan keran ini pengen ini masuk pala panas niat. Nah, itu berarti bukan wudhu. Oh iya, aku tegak di sini untuk apa? Untuk wudhu, nak sholat. Itulah niat. Itulah niat. Jadi jangan was-was. Banyulah di tangan, sudah ini, belum niat, ambil lagi. Hati, apalagi kalau itu banyu wakaf, tidak boleh, haram. Banyu wakaf, misalkan air wakaf untuk masjid, untuk musola, dipakai kayak gitu, haram, berlebihan, tidak boleh. Nah, jadi kita keluar dari rumah atau dari masjid ke tempat air, tempat wudhu, itu golong tangan kita, buka peci, itu semua niat untuk wudhu. Kalau ditanya apa kau di sini, aku nak wudhu, lah itulah niat. Jadi jangan was-was dalam masalah niat. Sholat juga begitu. Ada orang yang takbir, Allahu Akbar, batal lagi. Allah, batal lagi. Sampai puluhan kali. Imamnya lah ruku, lah sujud, lah habis, dia belum takbir. Ngapa kau? Sahur niat. Kau nyogok tegak sini ngapoi? Di belakang imam,
Nak sholat lah itulah nih niat. Jadi niat itu yang penting ketika kita takbir Allah tahu aku ini sholat. Nah, cuman sholatnya kalau sholat wajib kan ada lima, ada tambahan harus yang dia ingat. Sholat apa? Itu. Sholat apa? Kau tegak di sini untuk sholat apa? Sholat isya udah. Jadi jangan sampai ketika dia takbir dia khoyal, tidak tidak menghadirkan takbir ini untuk sholat isya. Nah itu baru udah niat berarti dasar. Tapi kalau dia takbir, dia sadar, ini takbir aku untuk sholat isya. Dalam hati ini, itulah niat. Itulah nih, niat. Jadi jangan pusing-pusing masalah niat. Karena termasuk tipu daya setan. Setan itu ada yang memang tugasnya bikin kita was-was. Ada masyarakat hadirin. Nabi ngomong itu. Sama Nabi jelaskan, iblis itu bagi pasukannya macam-macam. Ada yang di sini, ada yang di sini. Ada kelompok yang ditugaskan oleh iblis untuk bikin umat Nabi was-was dalam ibadahnya. Makanya Nabi ngajari terus. Kata Nabi kalau kamu lagi sholat, buang angin apa tidak? Kata Nabi jangan batalkan sholat sampai kau dengar suaranya, suara kentut tadi, maaf, atau kau cium baunya. Oh baunya memang berarti batal. Dengar suaranya misalkan, yakin berarti. Kalau tidak dengar suaranya, kata Nabi, dan tidak kau cium baunya, jangan batalkan sholatmu. Itu was-was dari setan. Kita sholat misalkan, ragu, ini 3 apa 4, 3 apa 4. Was-was, kata Nabi Muhammad, kalau ragunya itu sebelum salam ragunya, ini salat isya 3 rakaat, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maka kata Nabi, ambil yang paling sedikit. Oh, ini rakaat ketiga. Tambah lagi serakaat. Di akhir salat sebelum salam kata Nabi, sujud sahwi. Di akhir salat sebelum salam sujud sahwi. Kenapa? Buat apa sujud sahwi? Sujud sahwi ini kata Nabi buat bikin setan kesel. Sujud sahwi itu. Jadi apa itu Nabi ajarin. Tapi kalau keraguan tadi datangnya setelah salam, udah selesai salam baru ragu. Tadi 3 atau 4, itu udah pengaruh. Udah, enggak usah diulang. Kalau setelah salam. Kalau sebelum salam baru diambil angka paling sedikit. Tapi kalau setelah salam, tidak perlu diulangi. Udah selesai, sholatnya sudah. Cuman biasanya yang itu tuh yang galak sholat dewean. Yang sholat dewean itu yang was-was tuh 3 atau 4. Ya, mikir ke sawah pas lagi sholat. Bayangannya sawah, pasar, toko, warung, macam-macam. Wajar. Kamu lupa, ini sholat yang ketiga atau yang keempat. Tapi kalau yang sholat berjamaah jarang datang was-wasnya itu. Itulah termasuk guna sholat berjamaah. Nah, jadi niat wudhu apa yang kita niatkan, yang kita lafadzkan, niyatu raf'il hadas, niat mengangkat hadas. Ya, kita kan pas lagi batal itu berarti dalam keadaan berhadas. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil wajib wudhu, hadas besar wajib mandi. Nah, kita niat wudhu itu ngangkat hadas kecil. Itu niatnya. Jadi pas basuh, pas tangan, air di tangan tadi, tepat di atas muka, ya niat. Ini wudhu, niat untuk ngangkat hadas. Niat ngangkat hadas. Hadas kecil terangkat dengan wudhu. Atau niat tadi untuk sholat. Ini wudhu untuk sholat. Boleh. Atau at-taharah di sholat. Aku bersuci ini untuk sholat. Wudhu ini kan cara bersuci untuk apa? Untuk sholat. Aku wudhu bersuci untuk sholat. Cukup. Misalkan boleh dah Ustaz. Misalkan ada yang niat aku wudhu untuk baca Al-Quran. Boleh. Hadasnya terangkat. Tapi wudhu itu tidak bisa dipakai untuk sholat.
Kalau dia misalkan niat wudhu hanya untuk baca Al-Quran, sah wudhunya, boleh dia baca Al-Quran, tapi dia tidak boleh sholat. Karena niatnya kan cuma untuk baca Al-Quran. Tanggung sholat di atas baca Al-Quran. Kalau kita pakai niat yang paling atas, yang bawah boleh semua. Jadi kalau kita pakai niat mengangkat hadas atau kita pakai niat bersuci untuk sholat, itu semua wudhu ini bisa dipakai untuk semua sunnah. Untuk sholat tahiyatul masjid, untuk apa namanya baca Al-Quran, untuk tawaf, boleh kalau? Boleh kalau. Tapi kalau kita wudhu tadi niat untuk baca Quran, maka wudhunya hanya bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak bisa digunakan untuk sholat. Nah, makanya dia udah niat ngangkat hadas yang paling simpel itu. Niat mengangkat hadas. Aku wudhu atau niat wudhu ini untuk mengangkat hadas. Sudah selesai. Jadi kalau hadas kecil terangkat, boleh kalau yang lain. Hadas kecil terangkat berarti kita dalam keadaan bersuci. Orang yang dalam keadaan bersuci boleh sholat, boleh baca Quran, boleh tawaf, boleh semuanya. Nah, jadi niat yang paling simpel, yang paling enak, niat untuk mengangkat hadas. Nah, itu cukup. Kapan itu niat? Wa takunu hadhihi inda ghuslil wajhi. Niat wudu ini di awal ibadat. Kapan awal ibadat wudu? Yaitu ketika membasuh muka. Yang dihitung itu yang wajib. Walaupun sebelum basuh muka ada sunnah-sunnah wudu, tapi karena itu amalan sunnah bukan wajib, niat bukan di tempat sunnah. Contoh, kita kan sebelum wudu sunnah basuh tangan dulu, ya kan? Ini kan sunnah. Nah, jadi niat itu bukan di tempat yang sunnah, bukan di sini. Kita sunnah pakai siwak dulu, bukan pas pakai siwak. Niat wudu. Kita sunnah mengucapkan bismillah. Kapan sunnah niat itu kita lafadzkan? Ketika mau memulai ibadah wudu yang wajib. Apa yang wajib dibasuh ketika wudu? Pertama kali basuh muka. Nah, disitulah kita wajib untuk melafadzkan, untuk menghadirkan niat wudu. Pas mau basuh muka. Nah, di situ kita baru niat untuk wudu mengangkat hadas kecil. Nah, jadi furudul wudu yang pertama, kewajiban dalam ibadah wudu yang pertama adalah niat. Niat mengangkat hadas. Kapan niatnya? Ketika mau membasuh muka. Misalkan ada orang yang lupa niat, dia udah basuh muka sekali atau 2 kali, nah belum niat lupa. Berarti yang 2 tadi tidak dihitung. Jadi kapan dihitung basuhan itu basuhan pertama, dan yang wajib itu kan basuhan pertama. Kita kalau wudhu kan basuh muka 3 kali. Yang wajib itu cuma yang pertama, Pak. Yang basuhan kedua, basuhan ketiga itu sunnah, tidak wajib. Wudhu itu ngebasuh anggota wudhu yang wajib sekali-sekali cuma. Yang wajib sekali-sekali. Misalkan ada orang wudhu, basuh muka sekali, basuh tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, sekali basuh cuma. Usap rambut sekali, basuh kaki dua-duanya sekali-sekali. Sah, sah, itulah yang wajib. Basuhan kedua dan basuhan ketiga hukumnya sunnah. Makanya kata ulama, kalau misalkan kita lagi musim kemarau, air lagi susah, misalkan, tidak boleh. Apalagi misalkan ini banyu-banyu wakaf untuk masjid, untuk musola, tidak boleh kita pakai sunnah itu. Kalau aku pakai sunnah itu, temanku jadi tidak pakai air, tidak dapat banyu, tidak dapat bagian, tayamum dia, tidak boleh. Berarti kita harus sekali-sekali. Dan semua pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah wudhu sekali-sekali, Nabi pernah wudhu 2 kali, basuh muka 2 kali, basuh tangan 2 kali, semua.
Nabi pernah wudhu yang paling sering semua dibasuh sebanyak 3 kali. Lebih dari 3 kali tidak sunnah. Mubazir walaupun di sungai. Kita di sungai basuh muka niat wudhu lebih dari 3 kali, itu namanya mubazir kata ulama. Walau di dalam kitab Nadhaman Safwatuz Zubat disebutkan, walau minal bahril kabir tarafa, walaupun orang wudhu tadi dari laut yang begitu luas, tidak mungkin habis banyak laut istilahnya. Tapi karena batasan wudhu yang disunnahkan oleh Nabi cuma 3 kali paling banyak, lebih dari 3 kali tidak sunnah. Tetap dinamakan itu mubazir. Apalagi di tempat-tempat yang kayak tadi, air wakaf. Tidak boleh lebih dari itu. Lagi kemarau, air lagi susah, wajib wudhu yang sekali-sekali. Kalau di tempat wakaf-wakaf tadi. Ya, kalau banyak itu dewek, lain lagi misalkan. Ya, itu. Jadi yang wajib itu basuh wudhu sekali-sekali. Nah, makanya niat itu kapan? Di basuhan pertama. Basuhan pertama itu dihitung kalau dia sudah niat. Dia sudah basuh muka dia 10 kali tapi dia belum niat, berarti belum dihitung basuhan pertama. Udah basuh mukanya 10 kali, belum niat, ya belum wudhu. Kapan? Ya pas dia niat, basuh muka dibarengi dengan niat, disitulah dihitung 1 kali basuhan. Baru setelahnya dihitung 2 kali, setelahnya lagi dihitung 3 kali. Jadi dihitung 1 kali basuhan muka itu setelah dia menghadirkan niat untuk wudhu. Belum dia niat, belum dihitung 1 kali. Nah, oleh karena itu yang jadi mustakmal ini mungkin nanti setelah ini baru dibahas bab banyu ini, bab banyu mustakmal. Yang jadi mustakmal itu apa? Itu bekas basuhan pertama. Kan kita ada banyu mustakmal. Apa itu banyu mustakmal? Mustakmal itu artinya yang sudah dipakai. Itu arti mustakmal. Galau-galau bisa dikatakan mustakmal. Ini HP mustakmal, second. Ya, bahasa kita sekarang kan HP bekas. Mustakmal. Mustakmal itu artinya barang yang sudah dipakai. Itu artinya mustakmal. Nah, banyu juga ada banyu yang mustakmal, air. Apa banyu yang mustakmal? Yang sudah dipakai untuk yang wajib-wajib. Misalkan ada orang wudhu. Basuhan pertama dia pakai niat. Nah, ini yang wajib kan? Yang jatuh dari anggota tubuh mukanya habis dia basuh banyu itu banyu mustakmal. Tidak boleh dipakai untuk wudhu lagi. Itu banyu mustakmal kan? Tetap suci, tapi tidak bisa mensucikan. Air mustakmal itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Suci, artinya apa suci? Boleh buat mandi biasa. Boleh buat basuhan, cuci baju. Boleh buat masak, misalkan. Diminum, boleh. Tapi mensucikan, mengangkat hadas, dipakai wudhu lagi oleh orang sebelahnya, tidak boleh. Untuk mandi wajib, tidak boleh. Tidak bisa mengangkat hadas. Nah, jadi, basuhan dia pertama kali, banyu yang netes dari muka dia, itu banyu mustakmal. Tidak bisa dipakai untuk wudhu, untuk bersuci. Dibuangnya misalkan. Dia basuh yang kedua. Sisa jatuh basuhan yang kedua tadi ditandai sama dia di ember. Dipakai misalkan buat nanti, boleh. Tidak mustakmal itu. Jadi air yang mustakmal adalah air yang digunakan untuk membasuh anggota tubuh yang wajib-wajib. Basuhan pertama itu basuhan yang wajib, itulah air yang dinamakan mustakmal. Tapi yang kedua, yang ketiga itu tidak wajib, berarti tidak dinamakan mustakmal. Nah, jadi niat ini wajib. Kapan niat ini wajib?
ketika kita mau membasuh muka kita. Niatnya jadi wajib situ niat. Atsani, yang kedua dari furudul wudu, yaitu adalah ghuslul wajhi, membasuh muka. Ini anggota tubuh pertama yang wajib dibasuh ketika wudu. Ghuslul wajhi, membasuh muka. Ulama mengatakan arti membasuh itu beda cuman dengan ngelap. Pakai tisu dilap, itu bukan basuh. Ghusl itu membasuh. Artinya harus sayalanul ma, kata ulama. Airnya harus mengalir. Airnya harus mengalir. Air yang tidak mengalir bukan dinamakan membasuh, berarti tidak sah. Harus ngalir. Jadi walaupun misalkan kita mau wudhu, kan ada kerabat kita atau ada orang yang kita kenal lagi sakit, terkapar misalkan, kita wudhukan untuk dia sholat, tidak mungkin kita siram pakai shower kan gitu. Lagi sakit dibiur sama gayung kan tidak mungkin. Pakai apa? Pakai kapas, tidak apa-apa. Tapi airnya harus dialirkan. Nah, dikit-dikit. Yang penting airnya harus mengalir. Kalau dilap itu bukan mengalir, tidak sah wudhunya. Harus airnya mengalir. Karena arti ghusl ini kan dari Al-Quran. Faghsilu wujuhakum. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau sholat, kata Allah, wajib kalian wudhu. Apa wudhu itu ya Allah? Basuh muka kalian. Ghusl itu bajunya harus ngalir. Kalau bajunya udah ngalir, itu namanya musab, bukan ghusl. Jadi walaupun orang yang sakit, tidak bisa dia ke kamar mandi, kita wudukan dengan kain atau dengan kapas, tapi airnya harus kita alirkan. Nah, alirkan sedikit, lap lagi, misalkan alirkan sedikit, lap. Harus airnya mengalir. Ghuslul wajhi, membasuh muka. Muka itu kenapa dinamakan muka itu muka? Al-wajah, karena dengan muka lah kita menghadap orang. Wajah, menghadap. Jami'ihi, semua anggota, semua bagian muka itu harus dibasuh. Dari mana muka itu? Muka itu ma'asyarul hadirin, kalau dari atas dihitung dari tempat rambut pertama kali tumbuh. Nah, ini muka ini dari sini. Dari rambut pertama. Jadi jidat itu galo-galonya masuk ke muka. Nah, ini hati-hati yang wudhu misalkan malas ngelepas kopiahnya, hati-hati. Takutnya belum kebasuh semua. Jadi muka itu batasnya dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut. Oh Ustaz, ada wong yang palanya botak sampai ke tengah. Berarti itu kan dihitung rata-rata orang. Biasanya wong itu dari mana tumbuh rambutnya? Ya dari sini. Ada wong kan ada yang cak profesor nian itu lah. Yang rambutnya botak sampai ke tengah. Baru ada rambut di sini. Apakah dari sini Ustaz? Wajib tidak. Yang jadi patokan itu rata-rata. Itu kan di luar rata-rata kan begitu. Rata-ratanya wong dari mana rambutnya? Dari sini. Maka dari situ yang harus dibasuh bagian muka. Sampai mana? Ini panjangnya. Dari sini sampai ke akhir dagu. Akhir dagu. Kalau perempuan itu ini termasuk anggota muka yang harus dia tutupi dalam ibadah sholat, dagu nih. Maka yang ada kaidah, ini penting kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada sesuatu yang mana hal tersebut tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa tidak bisa ditinggalkan? Karena kalau kita ninggalkannya, yang wajib jadi tidak sah, maka itu jadi wajib. Ngebasuh muka sampai mana wajibnya? Sampai akhir dagu.
Cuman apa bisa kita ngepasinian di akhir dagu? Tidak bisa. Nak ngepasinian di akhir dagu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin betul pas atau tidak mungkin pas, lebih atau kurang. Lebih sah, kurang tidak sah. Kan itu. Paham ya? Jadi kan muka tadi yang harus dibasuh dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai akhir dagu. Nah, cuman kita tidak bisa nak ngepasi di akhir dagu ini dia. Kalau kita maksudkan nak ngepasi di sini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, basuhan tadi lebih pasti, itu sah kalau lebih. Kemungkinan kedua, tidak sampai, kurang masih. Tidak sah wudhu gitu kan, nah, maka diwajibkan lebihkan sedikit. Harus dilebihkan sedikit. Biar apa? Biar kita yakin muka kita dibasuh semua ketika wudhu. Itu basuh muka yang wajib. Dari sini sampai akhir dagu. Kemudian lebarnya dari telinga ke telinga. Ini masuk Pak di sebelah kanan, sebelah kanan, di belakang cambang ini wajib dibasuh. Jangan lupa gitu inilah. Dari telinga sampai ke telinga wajib dibasuh. Jadi kalau wudhu jangan cuma perhatian sama yang di sini lah. Yang di sini dia lupakan. Nah, ini wajib dibasuh, wajib basah. Jadi basah terus. Dari telinga ke telinga. Itu batas muka yang wajib dibasuh ketika wudhu. Jadi kalau panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai akhir dagu, lebihkan sedikit. Kemudian kalau lebarnya dari telinga sampai ke telinga, itu yang wajib dibasuh sya'ran wa basyaran. Yang wajib dibasuh semua yang ada di muka. Semua yang tampak. Semua yang tampak. Makanya ketika bangun tidur, sudah kita bersihkan dulu kotoran mata kita. Karena kalau kotoran mata tadi agak besar atau nutupi sedikit bagian dari kulit muka, kita wudhu, tidak kena banyu, tidak sah wudhu kita. Itu yang harus perhatikan. Kotoran muka, kotoran mata, bersihkan dulu. Kemudian, yang banyak dilupakan sama orang, ini, bawah hidung nih. Apalagi yang punya hidung yang besar-besar misalkan. Sini. Ini nih wajib dibasuh, Pak. Jadi kita jangan lupa basuh ini. Ini tidak kena banyu, tidak sah wudhu kita. Karena ini termasuk muka, wajah. Jadi semua yang tampak ketika kita berhadapan itu wajib dibasuh semua. Jero hidung tidak wajib. Masuk ibadah sunnah, lagi ada sunnah masukkan banyu ke dalam hidung. Ini wajib dibasuh. Nah, jadi satu titik saja tidak kena air wudhu kita, kulit kita tidak kena air, maka wudhu kita tidak sah. Nah, yang sering dilupakan, kita sering teledor di bagian ujung mata sini, tempat kotoran mata kalau bangun tidur, kadang ketutup dengan kotoran mata, tidak sah wudhunya. Bagian bawah hidung itu juga harus kena air. Ini harus dibasuh semua. Semua yang ada di muka harus dibasuh. Kecuali kulit harus kena kulitnya. Kumis, kecuali orang yang memiliki jenggot yang tebal. Itu dalam kulitnya tidak harus kena air. Selain jenggot yang tebal, itu harus kena air. Jenggot yang tebal. Patokannya kata ulama, jenggot itu tebal atau tidak tebal ketika misalkan Al-Fagir, Anda di sini sama Zikri ngobrol. Orang berdua kalau ngobrol ini kejauhan kan. Agak dekat lagi. Nah, jarak dua orang ini ngobrol, kelihatan atau tidak kulit jenggotnya itu? Cambang dan jenggot sama semua ini. Oh, kelihatan. Kalau kelihatan berarti jenggotnya ini dalam syariat dikategorikan jenggot yang belum tebal. Untuk jenggot yang belum tebal harus kena air ke dalam kulitnya ini, ke dalam jenggot. Kulitnya itu harus kena
air. Untuk jenggot yang belum tebal. Tapi untuk jenggot yang udah tebal, yang ketika lagi ngobrol berdua, lawan ngobrolnya ada kelihatan kulit di balik jenggot tersebut, berarti itu jenggot udah tebal, tidak wajib air mengenai kulit jenggotnya. Tidak wajib. Cukup yang kena banyu bagian luar jenggot. Ini misalkan, jenggot Al-Fagir dari sini, udah kelihatan kulitnya. Nah, berarti tidak wajib kulit ini kena. Yang bagian sini misalkan kelihatan habis, wajib kena berarti kulit sini. Kulit yang menutup bulu yang menutupi kulit tapi masih kelihatan, berarti kulitnya harus kena banyu ketika wudhu. Tapi jenggot yang tebal sehingga kulitnya tidak kelihatan, tidak wajib kena air ketika wudhu. Walaupun nanti di sunnah wudhu bakal disebutkan, disunnahkan untuk lebih dibanyakkan airnya agar kulitnya tetap kena. Sunnah, tidak wajib. Selain jenggot ini, dan jenggot ini kata ulama hanya untuk laki-laki. Hukum cak tadi itu. Jenggot tebal atau jenggot tipis. Kalau umpama ada wanita, ini misalkan ada wanita berjenggot. Walaupun wanita itu kalau berjenggot harus dicukur, harus dihilangkan jenggotnya. Misalkan ada wanita, kan sekarang aneh-aneh zaman sekarang ini. Tak heran lagi kita jenggot tino jenggot. Lanang berjenggot. Itu misalkan ada wanita berjenggot, jenggotnya tebel nian, tetap kulitnya harus kena baju. Hukum yang tadi kita bahas hanya untuk jenggot laki-laki. Kumis tetap harus dibasuh kulitnya, tidak masuk. Yang ada keringanan dari syariat hanya jambang dan jenggot. Jenggot itu di sini, lehya, jambang itu arit di sini. Kumis tebal tetap kulitnya harus kena air. Perempuan punya jenggot tetap kulitnya wajib kena air ketika wudhu. Dan ini pengecualian hanya di wudhu untuk laki-laki. Mandi wajib. Mau dia laki, mau dia perempuan, kulit tetap harus kena air. Ini kan cuma bab wudhu. Sekali lagi, ini di bab wudhu. Laki-laki memiliki jenggot yang tebal. Apa tebal? Tadi, tidak kejingoan kulitnya ketika dia berbicara dengan lawannya. Maka di situ kategori sudah masuk jenggot tebal, kulit jenggotnya tidak wajib kena air. Kalau jenggotnya belum tebal, wajib kena air. Hanya untuk laki-laki. Perempuan punya jenggot setebal apapun, kulitnya tetap harus kena air ketika wudhu. Dan sekali lagi, ini cuma untuk jambang dan jenggot. Alis tebal misalkan, tetap kulitnya harus kena air. Hanya untuk jenggot dan jambang. Kemudian rukun wudhu ketiga, insya Allah kita kaji di pertemuan yang akan mendatang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Ya Rabbana